Pada zaman sebelum reformasi, ilmu agama dan ilmu kanuragan atau kesaktian yang dimiliki seorang kiai ibarat dua sisi mata uang yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebab seorang kiai harus dibekali kemampuan lebih untuk menjaga diri ketika berdakwah. Maka wajar kemudian kisah-kisah kiai legendaris selalu lekat dengan ilmu kanuragan. Banyak kiai yang selain dikenal memiliki ilmu agama mumpuni juga dikenal sakti karena mengajarkan bela diri. Sebut saja nama almarhum Kiai Maksum Jahuri atau Gus Maksum, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Kesaktian beliau-beliau ini lebih tepatnya disebut sebagai karomah karena terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, kami persilahkan Anda untuk memberikan suka, komen, dan subscribe atau berlangganan untuk channel ini. Berikut ini kisah-kisah kiai legendaris yang dikenal memiliki kesaktian super yang dirangkum dari berbagai sumber. Gus Maksum, kiai sekaligus pendekar. Nama Kiai Maksum Jauhari atau Gus Maksum merupakan pengasuh pondok pesantren di Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Selain dikenal sebagai kiai, juga dikenal sebagai pendekar. Sebab selain pandai mengaji kitab kuning, kiai tersebut juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Masa kecil Gus Maksum tidak hanya diisi dengan rutinitas mengaji, namun dia juga gemar mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Dari hasil pengembaranya itulah, beliau di masa dewasanya tampil menjadi seorang pendekar legendaris. Penampilan kiai ini terbilang keren, berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya dan tidak makan nasi. Di kalangan dunia persilatan, beliau dikenal sangat mahir dan menguasai berbagai aliran silat dengan sempurna. Konon saking saktinya, sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mahir menaklukkan jin, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, dan lain sebagainya. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada 12 Januari 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Kiai yang lahir di Kanigoro Keras Kediri pada 8 Agustus 1944 itu juga merupakan pendiri perguruan silat Pagar Nusa yang kini semakin banyak anggotanya di seluruh Indonesia. Kiai Haji Holil Bangkalan, Madura. Sebenarnya banyak sekali kesaktian Kiai Holil seperti mengambil kepiting dan rajungan di laut saat basuh masal di Mekah, mengubah arah kiblat masjid, menyelamatkan perahu tenggelam, dan masih banyak lagi. Namun kami hanya akan menceritakan salah satunya saja. Kiai Holil pernah kehabisan waktu sholat asar di Madura dan akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Kiai Holil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada waktu itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Kiai Samsul Arifin yang mengingatkan tentang sholat asar kepada Kiai Holil, tetapi beliau malah menyuruh Kiai Samsul untuk mencari daun kerocok. Kiai Samsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Samsul tetap sami'na wa ta'na. Beliau tetap mencari daun kerocok dan setelah menemukan, diberikan kepada Kiai Holil. Lantas Kiai Holil mengajak Kiai Samsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, adzan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kiai Abbas, Buntet Cirebon. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Selain mengajarkan kitab kuning, beliau juga mengobarkan semangat perjuangan mengusir penjajah Belanda. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di desa Pekalangan, Cirebon. Sedangkan Kiai Abdul Jamil adalah putra dari Kiai Mutaat yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Muqayyim, salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Bermodal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pesantren di Jawa, kemudian dipermatang lagi dengan keilmuan yang dipelajari dari Mekah, serta upayanya mengikuti perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya, maka mulailah Kiai Abbas memegang tampuk pimpinan pesantren Buntet. Dalam tradisi pesantren, selain dikenal dengan tradisi ilmu kitab kuning, juga dikenal dengan tradisi ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Keduanya wajib dipelajari. Apalagi dalam menjalankan misi dakwah dan berjuang melawan penjahat dan penjajah, kehadiran ilmu kanuragan menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, ketika usianya mulai senja, sementara perjuangan kemerdekaan saat itu sedang menuju puncaknya, maka pengajaran ilmu kanuragan dirasa lebih mendesak untuk mencapai kemerdekaan. Kiai Abbas mulai merintis perlawanan dengan mengajarkan berbagai ilmu kesaktian kepada masyarakat. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Kiai Amin, Ciwaringin. Kiai Amin bin Irsyad atau lebih akrab dikenal dengan Kiai Amin Sepuh, lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk ahlul bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin, dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan.
Konon dalam perang di Surabaya itu, dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan dia juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Abdullah Basaiban Pasuruan Jawa Timur juga dikenal sebagai kiai yang memiliki karomah. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Namun dia menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Namun ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatangininya. Anehnya pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tetapi tetap tidak mau keluar tinta dan seterusnya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Siapa yang tidak mengenal figur yang satu ini? Beliau merupakan salah satu ulama yang pernah menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Namun demikian, selain dikenal sebagai kiai yang mengajar kitab kuning, Gus Dur juga dikenal sebagai politisi, budayawan, dan seniman. Bahkan Gus Dur juga dikaitkan dengan kesaktian. Dalam berbagai cerita, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Khairul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu ketika, rombongan sedang berada di Majenang Cilacap mengantarkan Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena pada jam 1 siang di rumah ada tamu yang harus ditemuinya. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan mengikutinya di belakang. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang, ia pun tetap mengemudi mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur pada pukul 13:12 menit. Berarti, Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit, dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 16.30, beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Sekian pembahasan tentang kesaktian Kiai kali ini. Jangan lupa sukai video ini dan sebarkan ke saudara Anda untuk berbagi pengetahuan, serta klik tombol subscribe atau berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami.